Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azul Safrina Putri Al-Makfirah dari kelas 12B Mankota Palangkaraya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul radiasi gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu teori Maxwell. James Clerk Maxwell mengemukakan teori gelombang elektromagnetik pada abad ke-19. Teori ini merupakan gabungan dari hukum Oersted, Faraday, dan Ampere. Maxwell menyatakan bahwa perubahan medan listrik menimbulkan medan magnet, dan perubahan medan magnet menimbulkan medan listrik. Kemudian, Maxwell melakukan percobaan dengan dua bola bermuatan positif dan negatif yang digetarkan. Getaran muatan menimbulkan perubahan medan listrik secara terus-menerus. Perubahan medan listrik memicu perubahan medan magnet secara periodik. Kombinasi medan listrik dan medan magnet inilah yang membentuk gelombang elektromagnetik. Kemudian, arah hambat gelombang IM. Medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus satu sama lain. Keduanya juga tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan medium sehingga merambat di ruang hampa. Kecepatan gelombang IM. Kecepatan gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh permitivitas listrik dan permeabilitas magnet. Di ruang hampa, kecepatan sama dengan kecepatan cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hal ini dibuktikan oleh Heinrich Hertz melalui eksperimen. Eksperimen Hertz membuktikan keberadaan gelombang elektromagnetik pada tahun 1887. Ia menggunakan kumparan induksi sebagai pemancar dan loop kawat sebagai penerima. Percikan api pada penerima membuktikan energi berpindah tanpa medium. Kecepatan yang diukir sama dengan kecepatan cahaya. Berikut adalah sifat-sifat gelombang IM. Yang pertama yaitu tidak bermuatan listrik dan tidak memiliki massa. Yang kedua merupakan gelombang transversal. Yang ketiga dapat mengalami refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Yang keempat memiliki hubungan antara kecepatan, frekuensi, dan panjang gelombang. Kemudian ada spektrum gelombang IM. Kemudian ada spektrum gelombang IM. Spektrum gelombang elektromagnetik disusun berdasarkan frekuensi atau panjang gelombang. Semua gelombang IM memiliki kecepatan sama di ruang hampa. Urutan spektrum dari frekuensi rendah ke tinggi adalah radio hingga sinar gema. Adapun sumber-sumber radiasi IM, yang pertama yaitu sumber alami meliputi matahari, bintang, sinar kosmos, dan radioaktif alam. Yang kedua yaitu sumber buatan, meliputi alat medis, asilasi listrik, jaringan listrik, dan teknologi komunikasi modern. Kemudian adalah gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi dan pembawa informasi. Gelombang IM atau amplitudo modulasi memiliki jangkauan luas namun terganggu. Gelombang VM yaitu frekuensi modulasi memiliki suara lebih baik namun jangkauan lebih pendek. Gelombang VM dimanfaatkan pada radio dan televisi. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 11 Hz. Dimanfaatkan dalam microwave untuk memanaskan makanan dan digunakan pada radar, navigasi pesawat, dan sistem komunikasi. Sinar inframerah memiliki frekuensi sekitar 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 14 Hz. Digunakan pada remote control dan terapi kesehatan. Memberikan energi panas bagi bumi melalui sinar matahari. Kemudian ada cahaya tampak, merupakan satu-satunya gelombang IM yang dapat dilihat manusia. Frekuensinya sekitar 10 pangkat 14 sampai 10 pangkat 15 Hz. Dapat diuraikan menjadi warna pelangi melalui prisma dan dimanfaatkan untuk penglihatan dan teknologi laser. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 17 Hz. Sebagian diserap oleh lapisan ozon, dimanfaatkan untuk membentuk vitamin D dan disinfeksi.
namun paparan berlebih dapat membahayakan kesehatan. Kemudian ada sinar X, memiliki frekuensi 10⁻17 sampai dengan 10⁻20 Hz. Digunakan dalam bidang medis untuk melihat struktur tubuh. Ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Sinar Gamma memiliki energi tertinggi dan frekuensi di atas 10⁻20 Hz. Berasal dari peluruhan inti atom dan reaksi nuklir. Digunakan dalam terapi kanker dan sterilisasi alat, dan berbahaya jika terpapar berlebihan. Kemudian ada beberapa bahaya radiasi IM. Yang pertama yaitu paparan sinar dapat merusak jaringan tubuh. Yang kedua, radiasi pangion dapat menyebabkan kanker dan mutasi gen. Yang ketiga, sinar UV dapat merusak kulit dan mata. Yang keempat, penggunaan harus sesuai standar keselamatan. Kesimpulan, gelombang elektromagnetik memiliki peran penting dalam kehidupan. Spektrumnya sangat luas dengan berbagai manfaat. Namun, paparan berlebih dapat membahayakan kesehatan. Penggunaan radiasi elektromagnetik harus dilakukan secara bijak. Baik, mungkin itu adalah presentasi saya. Mengenai materi radiasi gelombang elektromagnetik. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.